Selamat datang di 46M. Kali ini, saya ingin menampilkan sebuah film horor yang menceritakan tentang boneka arwah atau spirit doll berjudul The Boy yang rilis tahun 2016. Selamat menonton ya. Film diawali oleh seorang wanita bernama Greta Evans yang sedang menuju sebuah desa di Inggris. Setibanya di sana, Greta yang akan bekerja sebagai pengasuh anak, melepas sepatunya dan berkeliling rumah besar tersebut karena pemiliknya sedang pergi. Hi there. Dirinya terkejut manakala seorang pria bernama Malcolm menyapanya. Saat itu, Malcolm yang merupakan kurir, memang biasa datang tiap minggu untuk mengantar barang maupun bahan makanan. Kemudian, Malcolm mengajaknya untuk berkeliling rumah. Lalu, Nyonya Helsir yang merupakan istri pemilik rumah, datang dan meminta Greta untuk tetap memakai sepatunya. Namun dirinya terkejut manakala sepatu yang diletakkan sudah menghilang. It's Brahms, he can be playful. Nyonya Helsir dengan santai berkata, bila mungkin itu perbuatan anaknya. Kemudian, dirinya mengajak Greta untuk bertemu suaminya, Tuan Helsir, serta memperkenalkan anaknya yang akan Greta rawat. Is our son Brahms? Greta pun terkejut manakala anak yang dimaksud tersebut adalah boneka keramik yang bernama Brahms. Dirinya pun tertawa dan berpikir keduanya sedang bercanda, namun, kedua orang tua tersebut terlihat sangat serius. Nyonya Helsir memberitahunya, bila ada banyak pengasuh lainnya yang melamar pekerjaan ini, namun, Brahms memilih Greta karena masih muda dan cantik. Kemudian, Greta diajari cara mengasuh Brahms sambil memberikan list pekerjaan yang wajib dilakukan, seperti membaca cerita dengan suara kencang dan lantang, memutar musik dengan volume tinggi untuk Brahms, menyimpan sisa makanan di kulkas, memasang perangkap tikus, serta memberikan kecupan selamat tidur pada Brahms. Nyonya Helsir juga memberitahunya bila Brahms merupakan anak yang pemalu. Kemudian, keduanya meminta pendapat Brahms mengenai pengasuh barunya. Hal itu membuat Greta merasa aneh dengan apa yang dia lihat. Setelah itu, keduanya keluar sambil memberitahu bila Brahms menyukai Greta dan setuju mempekerjakannya sebagai pengasuh. Ketika malam tiba, Greta mengabari adiknya tentang keadaannya dan menceritakan apa yang dia alami. Keesokan harinya, Greta mendengar Nyonya Helsir yang sedang memarahi Brahms karena mengacak-acak kamarnya. You have to be a good boy. Kemudian, Tuan Helsir datang sambil mengatakan bila mereka akan pergi keluar kota dan menitipkan Brahms padanya. Dia pun memberinya list pekerjaan untuk beberapa hari ke depan. Setelah keduanya berangkat, Greta dengan sengaja tidak mengerjakan apa yang sudah diminta oleh keluarga Helsir. Brahms, but you kind of creep me out. Malam harinya, dirinya terbangun dari tidur karena mendengar suara aneh lalu mengecek sumber suara. Saat melewati lukisan, tanpa diduga sebuah tangan muncul dan mencekiknya. Ternyata, tadi hanyalah mimpi buruk. Kemudian, Greta mengecek kamar Brahms dan melihat air mata mengalir di wajahnya. Saat dilihat lebih detail, ternyata air tersebut berasal dari atap yang bocor. Jesus, Gret, you just got here and already you're cracking up. Pagi harinya, Malcolm datang untuk mengantarkan bahan makanan. Greta pun menanyakan beberapa hal mengenai Brahms. Malcolm menjelaskan padanya, bila Brahms merupakan anak sematawayang dari keluarga Helsir, yang pada suatu hari rumah mereka terbakar, dan menyebabkan Brahms meregang nyawa akibat peristiwa tersebut. Malcolm juga memberi pengertian, bila boneka tersebut hanyalah sebuah cara bagi keluarga Helsir, untuk mengobati rasa kehilangan mereka. Malcolm kemudian mengajaknya kencan nanti malam. Greta yang setuju, segera bersiap untuk kencan tersebut. Saat sambil menelpon adiknya, Greta melihat bila Brahms menatap ke arahnya,
lalu menutup pintu kemudian mandi. Namun, dirinya terkejut manakala rambutnya ada yang menggunting serta semua pakaiannya menghilang. Greta kemudian lekas mencari dan mendengar suara aneh di loteng. Saat menaikinya, tanpa diduga tangga tersebut tergulung dengan sendirinya dan menyebabkan dirinya terkunci di dalam. Saat Malcolm datang untuk menjemputnya, Greta pun berteriak meminta tolong, tapi Malcolm tidak mendengarnya karena tertutup suara mobil. Up here! No. Malcolm! Greta kemudian mencari jalan lain, tanpa diduga, bayangan besar muncul di depannya sehingga dirinya terjatuh lalu pingsan. Pagi harinya ketika Greta bangun, secara misterius tangga tersebut bisa terbuka. Dia menjelaskan pada Malcolm tentang kejadian semalam, dan setelah dicek, tangga tersebut bisa menutup sendiri dengan sedikit sentuhan. Greta kembali bertanya mengenai Brahms, dan Malcolm mengatakan bila ada dua rumor mengenai Brahms, di mana beberapa tetangga berkata bila Brahms merupakan anak yang sangat baik, tetapi beberapa lagi mengatakan bila anak tersebut berperilaku aneh. Malamnya, Greta menelpon adiknya yang mengabarkan bila mantannya, Cole, sedang mencari tahu keberadaannya. Diketahui, Greta sangat membenci Cole karena sudah menyebabkan dirinya keguguran setelah dipukuli. Greta kemudian bersiap untuk tidur dan menggosok giginya. Saat selesai, dia mendengar suara aneh dari kamar Brahms, sehingga dirinya mengecek dan menyaksikan bila kamar tersebut sudah berantakan dengan banyak kertas berserakan. Dia memposisikan kepala Brahms yang miring, dan tanpa diduga, kepala tersebut bergerak dengan sendirinya. Ternyata, tadi hanya mimpi buruk lainnya. Keesokan harinya, Greta pergi ke kamar Brahms dan mendapati bila posisi Brahms sudah berubah. Brahms tampak duduk dengan list pekerjaan yang wajib Greta lakukan, seolah boneka tersebut meminta agar Greta melakukan pekerjaannya. Greta yang kaget, langsung berlari ke kamarnya dan mencoba menelpon adiknya. Why won't you follow the rules? So be good. Here's your favorite. Greta pun sekarang sadar bila boneka tersebut benar-benar memiliki arwah di dalamnya. Is this what you want? Okay. Greta berkesimpulan, bila Brahms tidak ingin menyakitinya melainkan hanya ingin diperhatikan. Dirinya kemudian menelpon Malcolm dan memberitahunya tentang hal tersebut. Namun, Malcolm menganggap Greta sedang bercanda. Kemudian, beralih ke keluarga Helsir yang sedang menulis surat jikalau mereka sudah tidak tahan untuk melanjutkan hidup, dan menulis jikalau pengasuh tersebut menjadi milik Brahms. Setelah itu, keduanya mengantongi batu besar dan mulai memasuki air untuk kabur dari kenyataan. Wakey, wakey. Greta yang kini menyadari jikalau keberadaan Brahms benar-benar ada, merubah sikapnya yang kemarin dengan menyayangi Brahms, dan melakukan list pekerjaan yang sudah diminta keluarga Helsir. Keesokan harinya, Malcolm datang dengan membawa surat dari orang tua Brahms. Malcolm kembali mengajak Greta untuk berkencan, namun, Greta yang sudah berubah, menolak ajakannya dengan alasan tidak ingin meninggalkan Brahms sendirian. Karena kecewa, Malcolm pun pulang. Greta kemudian dikejutkan oleh Brahms yang sudah berpindah dari tempat sebelumnya. Brahms? Pagi harinya, Greta meminta Malcolm datang untuk menunjukkan jikalau arwah Brahms benar adanya. Awalnya dia gagal membuktikan karena boneka tersebut hanya akan bergerak jikalau tidak ada yang melihat. Saat mereka meninggalkan boneka tersebut sendirian, boneka tersebut berpindah yang akhirnya membuat Malcolm mempercayainya. Where's he gone? I don't Come know. on. Is he No, hot? I don't know. He does it differently every time. Malam itu, Malcolm bermalam di sana dan keduanya menghabiskan waktu bersama. Namun, keduanya diganggu oleh Brahms yang mungkin iri atau cemburu dengan Malcolm.
Keduanya pun kemudian mengobrol di dapur, dan Malcolm menyadari bila Greta semakin akrab dengan Brahms. Dirinya memperingati Greta dengan menceritakan lebih detail tentang kematian Brahms. Karena menurut yang Malcolm ketahui, Brahms dahulu biasa bermain dengan seorang gadis seusianya yang bernama Emily Cripps. Dan saat Brahms berulang tahun yang ke-8, Emily bermain dengan Brahms dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian, tubuh Emily ditemukan di dekat hutan dengan tengkorak yang sudah hancur. Ketika polisi datang untuk mencari keterangan, rumah tersebut sudah terbakar dan Brahms ditemukan sudah meregang nyawa. Karena hal itu, Malcolm menyimpulkan bila arwah Brahms yang ada di dalam boneka tersebut kemungkinan jahat. Tanpa diduga, mantan pacarnya datang. Cole bermaksud mengajak Greta pulang bersamanya. Sementara Malcolm tetap berada di dekat rumah demi menjaga keselamatan Greta. Saat tidur, Greta meminta Brahms untuk menolongnya. Lalu, Cole bangun dan melihat pesan misterius yang menyuruhnya untuk pergi. Karena mengira hal itu dibuat antara Greta dan Malcolm, Cole pun marah. Greta yang berusaha menjelaskan bila Brahms lah yang melakukannya, tidak dipercayai oleh Cole. Malcolm pun datang karena mendengar keributan tersebut dan mencoba menenangkan Cole yang sedang mengamuk. Cole yang merasa keadaan sudah menggila, langsung membanting boneka tersebut hingga hancur, dan membuat lampu mulai berkedip. Cole, please. Fine. Rumah tersebut pun mulai terasa mencekam dan timbul suara aneh dari balik tembok. Cole yang mencari sumber suara, tanpa diduga terpental akibat cermin yang meledak. Tiba-tiba, muncul seorang pria yang ternyata adalah Brahms yang sudah dewasa, sambil mengenakan topeng yang sama dengan boneka arwah. Brahms kemudian menghajar Cole sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Malcolm dan Greta pun yang melihatnya, langsung lari ketakutan dan tanpa sengaja menemukan ruangan Brahms yang tersembunyi di balik tembok. Di sana, mereka mendapati pakaian dan barang lainnya milik Greta yang kemarin hilang. Ternyata terbongkar, bila selama ini Brahms telah mengawasi Greta dari balik tembok. Dirinya juga menemukan surat perpisahan dari keluarga Helsir, yang menjelaskan bila Greta diserahkan kepada Brahms. Brahms kemudian berhasil menemukan mereka dan menghajar Malcolm sambil mengancam akan menghabisi Malcolm jikalau Greta kabur. Greta yang berhasil keluar rumah, memutuskan kembali lagi untuk menyelamatkan Malcolm. Dengan menyiapkan obeng, dia dengan lantang berteriak ke arah Brahms untuk tidur. Brahms! It's time for bed now. Brahms yang menurutinya, meminta Greta untuk memberi kecupan selamat tidur. Ketika ada kesempatan, Greta pun langsung menyerangnya. Brahms memberontak sambil mencekiknya, namun, Greta kembali menyerangnya dan akhirnya Brahms tergeletak. Greta segera menyelamatkan Malcolm dan pergi dari rumah laknat tersebut. Dalam adegan akhir, kita diperlihatkan Brahms yang sedang memperbaiki boneka arwah yang tadi hancur dan mengungkapkan jikalau Brahms masih hidup. Terima kasih sudah menonton, subscribe bila suka dengan video ini, dan sampai jumpa.